Pemirsa, untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata yang terdampak pandemi, Kementerian Pariwisata melakukan uji coba pembukaan 20 objek wisata yang tersebar di 5 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Destinasi yang masuk tahap uji coba tersebut sudah memenuhi kriteria dari Kemenparekraf sehingga sudah dapat beroperasi kembali. Seiring dengan penurunan angka kasus COVID-19 serta pelonggaran kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Kementerian Pariwisata melakukan uji coba membuka 20 objek wisata yang tersebar di 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan destinasi yang masuk tahap uji coba tersebut sudah memenuhi kriteria dari Kemenparekraf sehingga sudah dapat beroperasi kembali. Kriteria tersebut meliputi tempat wisata tersebut sudah tersertifikasi CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability, serta seluruh karyawannya sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Kami mulai menguji cobakan penerapan protokol kesehatan di berbagai destinasi wisata. Dan ini tentunya kita harapkan sebagai pembelajaran, sebagai uji coba agar destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif bisa dibuka kembali secara bertahap dengan memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan, dan keselamatan serta keberlanjutan lingkungan dalam lingkup CHSE. Bukan hanya Sandiaga menambahkan dalam perjalanannya tak menutup kemungkinan nantinya objek wisata yang menjalani uji coba akan bertambah, namun hal itu tergantung pada hasil evaluasi yang dilakukan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, IDX Channel. Dan pemirsa, berikut 20 destinasi wisata yang tersebar di 5 provinsi yang dibuka oleh pemerintah. Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan membahas topik pelonggaran PPKM asa bagi industri pariwisata. Dan sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Didin Junaidi, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Didin, apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah, Mas. Terima kasih Pak Didin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya juga kabar baik bagi industri pariwisata di Indonesia, pelonggaran PPKM, dan tadi pun juga sudah kita sampaikan informasinya, 20 destinasi wisata sudah dibuka di berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana Anda melihat? Rekomendasikan dan menerima usulan-usulan industri untuk bisa mempermudah untuk kita bergerak di bidang pariwisata. Akan tetapi jangan lupa pemerintah memberikan kepada industri, yaitu untuk percobaan. Jadi percobaan bukan untuk selamanya dulu. Ini akan percobaan. Kenapa percobaan? Itu perlu adalah industri betul-betul siap. Kemudian kita di dalam industri pariwisata April yang lalu kita mengatakan bahwa kita itu kenapa industri pariwisata itu rusak kayak begini atau tertidur kayak begini. Musuh kita adalah COVID-19. Oleh sebab itulah kita pada saat itu membuat deklarasi bahwa kita perang terhadap COVID-19.
yaitu dengan melaksanakan protokol kesehatan yang tadinya 3M menjadi 5M, kemudian sekarang menjadi 6M, ditambah satu lagi, dan melaksanakan CHSE. Dan ini adalah harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh industri. Jadi saya berbicara kepada pihak industri. Oleh sebab itu, dengan diberikan keringanan atau sekarang dibuka sedikit demi sedikit dengan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat, dan itu harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh industri, Mas, gitu. Baik, dalam kegiatan uji coba ini, Pak Didin, pemerintah sudah menetapkan beberapa kriteria ini, termasuk juga kriteria dari Kemenparekraf. Sebenarnya kriteria apa saja yang diajukan oleh pemerintah dan dapat dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam rangka uji coba ini? Ya, sebenarnya kriteria itu adalah melaksanakan protokol kesehatan dengan CHSE, ya. Protokol kesehatan kita sudah tahu semua, tetapi banyak orang yang belum tahu secara utuh. Jadi pertama umpamanya masker, ya, pakai masker. Dan hari ini saya dapat info atau mungkin dari TV juga, maka pemerintah akan membuat satu operasi masker. Nah, itu adalah saya setuju sekali. Operasi masker, di mana kalau tidak ada pakai masker ditegur, kemudian diberikan masker kalau perlu. Nah, ini sudah cukup loyal. Kemudian yang kedua, industri itu harus mengawasi siapa, katakan saja. Jadi harus ada petugas di situ yang khusus mengecek mengenai apakah pakai peduli lingkungan, apa masih belum peduli lingkungan, alatnya belum ada, tapi memeriksa apakah dia itu sudah vaksinasi yang 2 kali atau 1 kali. Kemudian yang berikutnya adalah dia harus protokol kesehatan dilaksanakan, dan juga untuk industrinya sendiri adalah CHSE. Dan itu adalah salah satu yang, dan kalau memang nanti ada industri yang membandel, saya mengatakan pada pemerintah, siap, industri itu harus ditegaskan bahwa kalau dia itu melanggar, itu harus dikenakan sanksi yang, karena jangan lupa bahwa COVID ini kan belum selesai. Ini baru kita percobaan. Kalau nanti sudah dicoba kemudian timbullah nanti klaster pariwisata, wah kita jadi korban lagi. PPKM bisa tambah lagi, dan kemudian pariwisata mungkin pernah ingat beberapa waktu yang lalu ada kafe umpamanya, katakan jadi satu kafe. Kemudian dia boleh izin sampai jam 9, tapi dia buka sampai jam 1 pagi. Nah, itu harus tegas. Jadi dalam hal ini perlu ketegasan pemerintah, dan kita juga sebagai industri harus tahu bahwa kita melanggar dan kita harus didenda atau apa, itu harus siap. Begitu, Mas. Baik. Salah. Ya, Pak Didin, dari beberapa kriteria tertentu, Pak, dari pengunjung kemudian juga dari para pelaku usaha. Nah, untuk kegiatan vaksinasi bagi pekerja di sektor pariwisata, sampai sejauh mana? Vaksinasi di pariwisata, saya katakan terutama di destinasi yang baru buka ini, dia hampir 100% sudah divaksinasi, karena dia sudah diberikan prioritas sebagai industri yang menjalankan kegiatan untuk menerima publik yang masuk gitu. Kemudian juga maka kita mengharapkan kepada masyarakat peduli juga terhadap apakah sudah vaksinasi apa belum. Karena dulu saya ingat bahwa 3 bulan yang lalu itu masih agak sulit untuk orang untuk masuk ke tempat vaksin. Saya tidak tahu masalahnya, seperti mempunyai masalah pribadi, tetapi dengan kelihatannya bahwa kita memperlihatkan berapa ribu orang yang sudah meninggal, berapa ratus tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan mereka juga sekarang merasa mereka bahwa ngeri sendiri.
mereka takut masyarakat itu. Tetapi tentu itu sebagian, masih sebagian masyarakat masih dianggap ini keluar dengan dilebarkan ini, dikendorkan PPKM ini, terus dianggap jadi euforia, jadi balas dendam atau vengeance barangkali ya. Nah itu sebenarnya harus kita sadarkan kepada mereka. Orang-orang di industri pariwisata harus menyadarkan masyarakat. Jangan karena mereka akan bayar, tetapi dengan melanggar protokol kesehatan lebih baik apakah 1, 2, ada 10 orang silakan pulang kembali gitu. Sebagaimana di mobil, umpamanya di puncak, katakan saja itu dengan ganjil genap. Ya, ganjil genap itu adalah kalau umpamanya dia waktunya ganjil kemudian dia genap ya harus kembali dan harus siap gitu loh. Ya. Juga vaksin, kalau belum divaksin ya sudah. Dan itulah saya kira yang harus ditegaskan terus-terusan baik oleh industri pariwisata maupun oleh pemerintah, Mas. Baik, Pak Didin, ada 20 destinasi wisata dalam uji coba pembukaan ini. Bagaimana Anda melihat 20 destinasi wisata ini? Apakah memang di ke-20 destinasi wisata ini dari sisi infrastruktur dan pendukung lainnya sudah siap begitu? Dan apakah juga 20 destinasi wisata ini juga merupakan salah satu destinasi andalan pariwisata di Indonesia? Ya, kalau masalah infrastruktur sebenarnya itu setiap namanya atraksi wisata itu mereka pasti sudah siap, sudah dari 2 tahun yang lalu istilahnya itu sudah tidak masalah, tinggal memperbaiki atau merapikan dengan. Tetapi masalah pelaksanaan di tempatnya itu sendiri mereka sudah siap untuk menerima, dan industri-industri sudah mengatakan kita siap untuk menerima klien kita sesuai dengan peraturan, umpamanya cuma 50% kayak cuma 30%, mereka siap itu seperti Ancol umpamanya. Berapa kapasitasnya sekian ribu, tapi dia hanya boleh umpamanya sekian persen, yaitu untuk jadi dan sampai secara infrastruktur tadi. Mereka tidak boleh beli tiket, tidak akan dibeli tiket di loket yang biasa. Mereka harus pakai IT, jadi pakai online. Jadi, nah hal-hal semacam itu berlaku di seluruh yang 20 itu sudah siap sebenarnya. Dan mereka pun sudah siap untuk kalau ada pelanggaran pun mereka akan siap untuk menerima punishment-nya dan lain-lain gitu, Mas. Pak Didin, menarik. Kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali. Sejedah berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Didin, kita lanjutkan kembali, Pak. Silakan. Ya, dengan pembukaan 20 destinasi wisata dengan catatan masih dalam tahap uji coba dan mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan memberikan angin segar bagi industri pariwisata di Indonesia. Pak Didin, sebenarnya bagaimana kondisi pariwisata di Indonesia sampai sejauh ini selama pandemi 2020 sampai dengan di penghujung di 2021 masih terus berlanjut sebelum adanya pembukaan ini, Pak? Begini, saya kira semuanya sudah tahu bahwa dengan adanya pandemi ini adalah pariwisata adalah yang paling terpuruk. Saya katakan dari awal tadi mengatakan bahwa kenapa kita terpuruk. Sebenarnya kita harus tahu bahwa musuh kita itu adalah COVID-19. Oleh sebab itulah maka kita harus bekerja keras bagaimana caranya. Itu harus perang terhadap COVID ini dengan segala cara. Tadi protokol kesehatan dilaksanakan dengan seksama, dengan konsisten dan bertanggung jawab. CISA untuk industri juga. Dan saya melemparkan satu lagi yang seharusnya sekarang, terutama untuk industri pariwisata, yaitu untuk industri pariwisata itu bahwa saya membuat edaran kepada seluruh insan pariwisata di seluruh Indonesia untuk supaya memberikan pemantauan terhadap sekitar.
katakan saja Anda tinggal di satu kompleks, kemudian Anda bisa memilih 20 orang setiap insan pariwisata, memantau 20 orang. Pertama adalah apakah dia melaksanakan protokol kesehatan, apakah dia sudah orang itu atau masyarakat di situ apakah sudah vaksin atau tidak. Kalau sudah vaksin bagus, kalau belum vaksin maka diberikan jalan atau ditunjukkan kemana harus vaksin dan kemana harus melaporkan karena ada tim COVID-19. Nah kemudian adalah dari masyarakat pariwisata itu yang satu orang bisa mengawasi, bukan mengawasi barangkali memantau di sekitarnya, maka itu akan, kalau kita punya 7 juta insan pariwisata di seluruh Indonesia, kalikan saja kira-kira rata-rata 20 orang. Jadi berapa yang kita bisa sentuh, jadi kira-kira untuk memantau mereka supaya mereka sudah siap sebagai untuk perang terhadap COVID ini. Jadi bukan hanya industri perang COVID, tetapi juga masyarakat. Saya melihat sangat ironis sekali gitu loh, karena memang sudah ingin berwisata di Danau Sunter, di mana begitu terbuka hari Sabtu sampai harus disemprot karena tidak boleh berkerumun dan lain-lain. Kan itu sesuatu yang tidak pada tempatnya, dan harus masyarakat juga harus mengerti di mana dia harus dilarang, di mana dia harus diperbolehkan, kapan dilarang, kapan diperbolehkan. Jadi inilah saya kira kalau ini dijalankan, terutama tadi yang terakhir saya katakan, setiap insan pariwisata diwajibkan untuk memantau sekitar. Jadi di kampung di kampungnya, di kompleksnya, atau di tempat kerja dan lain-lain, dia itu wajib untuk berusaha untuk mencari informasi daripada sekitarnya. Dan insya Allah kalau itu sudah bisa berjalan, saya kira kita bisa memberikan dharma bakti kita, karena ingat bahwa kita itu kita memang, saya juga disampaikan oleh tenaga kesehatan, dia bilang, Pak Didin, Anda itu sibuk untuk supaya orang berwisata. Pak Didin juga untuk meminta supaya PCR direndahkan supaya orang berwisata. Bapak tidak pernah ingat dokter-dokter kita, perawat-perawat kita, atau petugas-petugas kita, perawat kita, tiap hari 24 jam dan seminggu 24 jam, 27 hari dalam seminggu, 30 hari dalam 1 bulan, itu menguruskan orang yang kena COVID. Ini harus kita juga berusaha untuk supaya membebaskan PPKM ini, tapi juga harus lihat bahwa apa yang ada. Pak Didin, ini kan baru 20 destinasi wisata, Pak, yang akan dibuka. Betul. Masih dalam tahap uji coba. Ketika skenario-nya berjalan dengan lancar, Pak Didin, apa harapan dari para pelaku usaha untuk pembukaan dari destinasi-destinasi lainnya? Kalau istilahnya yang 20 ini berhasil dan tidak ada akibat-akibat yang signifikan, tidak ada bisa membuka, ditambah lagi buka, dan kemudian adalah untuk supaya bisa semuanya berpartisipasi dan berusaha. Tetapi tetap kita belum tahu apa 1 tahun lagi, apa 2 tahun lagi. Tetapi kalau kita dari dasarnya sudah sadar bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana memerangi COVID, kemudian bagaimana industri itu boleh memasukkan pengawasan adalah nomor 1. Baik, Pak Didin, ketika ini berjalan baik dan tren positifnya terus berlanjut, apakah Anda yakin industri pariwisata akan bangkit di tahun depan, Pak? Betul, karena kita mengatakan dengan perang terhadap COVID, antara lain dalam deklarasi kita itu dulu, yaitu adalah untuk supaya pariwisata Indonesia bangkit kembali, bangkit dan bergerak.
Jadi kalau cuma bangkit aja tidak bergerak nggak ada artinya, tapi bangkit dan bergerak. Jadi pariwisata bergerak. Kita sudah hampir 2 tahun ini, umpamanya tidak pergi kemana-mana. Saya yang biasanya 1 bulan 2-3 kali keluar kota pun, saya 1,5 tahun ini adalah cuma baru pernah 1 kali bulan Juni lalu, yaitu ke Bali, Makassar, dan Jogja. Jadi itu pun sudah problemnya sudah banyak, bukan problemnya banyak. Tahapan daripada untuk supaya jangan sampai kena COVID itu sampai dari antigen, pergi antigen, pulang antigen, dan sampai sudah pulang kena PCR lagi. Baik. Kemudian saya tidak boleh masuk rumah, tapi harus tidur di hotel sampai PCR-nya sudah dapat negatif. Oke, baik. Pak Didin, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Semoga percobaan pembukaan 20 destinasi wisata ini berjalan dengan baik dan industri pariwisata ini kembali bangkit. Terima kasih, sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review kali ini. Dan pemeriksaan pandemi ini bisa kita lalui dengan patuhi dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dari orang terdekat dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat, saya David Sandoval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.